yang dilakukan oleh NHM ini barangkali akan bisa memberikan manfaat besar ya bagi pembangunan ekonomi di Halmahera Utara. Iya, betul Pak. Jadi seperti memang visi dan misi dari Indotan sebagai pemilik saham utama PT NHM, salah satunya adalah bagaimana kita ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkar tambang dan Halmahera Utara. Dan kita berharap penerbangan ini yang kedepannya kita harapkan menjadi penerbangan yang reguler bisa mendorong atau membantu perkembangan perekonomian lokal kita di Halmahera Utara ini. Dan ini barangkali satu janji yang dipenuhi ya pada saat pertemuan awal dengan masyarakat untuk karyawan bisa melalui Bandara KAW. Iya, betul. Jadi hari ini merupakan wujud dari komitmen-komitmen sebelumnya yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Haji Robert, dan semoga setelah ini menjadi lancar, kemudian kita bisa hidupkan Bandara KAW ini, dan kemudian kita dorong lagi ekonomi kita di Halmahera Utara. Untuk flight ini apakah ada rute lain dari selain Jakarta Manado KAW atau ada dari? Belum ada saat ini, tapi kita tidak tertutup kemungkinan suatu saat ke depan akan ada rute lain tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, rata-rata kira-kira dalam setiap penerbangan itu berapa karyawan yang diangkut? Kita berharap seatnya penuh ya, 100 lebih begitu ya, karena pesawatnya sudah di charter, jadi sayang juga kalau banyak yang potong. Ya, mungkin barangkali infonya ini adalah penerbangan pertama Ya, untuk Bandara KAW Buabang di masa pandemi COVID ya. ya, mohon izin Pak, mungkin ini sebenarnya terkait dengan penerbangan sejak COVID ini kan sebelumnya ada Wings, sebelum COVID ini ada Wings seminggu 4 kali. Cuma ketika pandemi COVID terkait dengan demand yang kurang, akhirnya dari Wings juga agak cancel sampai tanggal 31 Desember. Nah, maka dari itu ketika kami dari NHM, kemudian dari Bandara Udara Buabang KAW yang dalam hal ini di bawah Ditjen Perhubungan Udara gitu, kami berdiskusi bagaimana mengoptimalkan fasilitas negara ini yang sudah dibangun besar. Jadi bisa dibilang negara hadir untuk masyarakat, negara hadir untuk rakyat gitu. Jadi kembali lagi ketika NHM akan terlibat untuk mengoptimalkan bandara ini yang memang sebenarnya kalau dari segi fasilitas sudah hampir sama dengan Ternate. Kami sangat bahagia dengan itu, dan dari pimpinan kami di kantor pusat Ditjen Perhubungan Udara juga sangat menyambut baik terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh NHM terkait dengan mengoptimalkan bandara ini menjadi mungkin pusat transportasi pegawainya keluar masuk dari Halmahera Utara. Dan alhamdulillah dari Nusa Halmahera Mineral atau NHM tanggapannya juga baik. Kita kerjasama terkait dengan dari segi traffic pesawat. Ini kebetulan ini adalah penerbangan perdana untuk Batik Air. Jadi kedepannya rencana akan ada seminggu sekali. Seminggu sekali. Untuk kalau dari info dari NHM untuk sementara terkait karena pandemi COVID ini hanya untuk pegawai dulu sementara, karena charter untuk pegawai dari NHM. Kedepannya setelah pandemi mungkin selesai, yang mudah-mudahan segera selesai segala macam, tidak menutup kemungkinan untuk publik atau untuk umum. Nanti kedepannya akan dibicarakan kembali antara bandara dengan kemudian antara NHM dan Batik Air seperti apa mekanismenya. Tapi alhamdulillah ini adalah langkah awal, starting point khususnya dan sejarah memang di Halmahera Utara, di Halmahera khususnya di umumnya di Pulau Halmahera, bahwa Airbus yang landing ini bukan ATR atau sekelas turbo propeller, tapi Airbus 320 yang kategorinya adalah narrow body yang selama ini hanya bisa landing di Ternate.
Dengan maka dari itu kami mengucapkan syukur atau terima kasih juga kepada NHM dapat mengoptimalkan memang fasilitas negara yang sudah hadir di Halmahera, khususnya Halmahera Utara ini, Kabupaten Halmahera Utara. Untuk kerjasamanya, mungkin barangkali infonya ada juga untuk pemanfaatan terminal lama ya. Iya, Ya, seperti Bapak. apa itu? Oke, jadi pemanfaatan terminal lama berupa bukan pemanfaatan sih Pak, lebih kepada penggunaan tanah dan ruangan. Jadi sebelumnya kan memang terminal lama ini di master plan memang sebagai crisis center. Jadi ketika kemarin dari NHM terkait dengan terminal lama dan kantor lama akan digunakan untuk mass transit pegawainya dari NHM, dan itu memang sesuai dengan arahan dari Pak Menteri bahwa agar aset negara dapat dioptimalkan, guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Dan kemudian kalau dari sisi operasional semua sudah layak dan tidak ada kendala atau bukan masuk ke dalam jalur dari standar minimum untuk runway strip kalau istilah kami. Jadi memang dari segi operasional juga tidak terganggu. Nah, maka dari itu kami akhirnya setuju dengan usulan dari NHM untuk menggunakan area terminal lama berupa tanah dan ruangan itu untuk dijadikan sebagai mass transit. Dan ya kembali lagi saya bilang tadi, kami berterima kasih pada NHM terkait juga terkait dengan kerjasama ini, dan sekali yang saya bilang kembali lagi untuk mengoptimalkan fasilitas negara yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Gitu. Ketika flight ini dibuka untuk umum, yang menurut Pak Resto kira-kira dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu gimana ya? Sangat berdampak Pak, karena bandara udara ini kan sebenarnya adalah pintu gerbang. Kalau mungkin mohon izin, kalau transportasi udara ini kan adalah pintu gerbang, bukan hanya keluar dari pintu gerbang kabupaten, tapi adalah merupakan pintu gerbang provinsi. Mungkin kalau bandara-bandara sekitar macam-macam yang di Maluku Utara selain dari Ternate itu biasanya hanya pintu gerbang kabupaten gitu. Tapi kalau KAU ini karena tujuan penerbangan atau rute penerbangan sebelumnya adalah ke Manado, jadi Bandara KAU ini sebenarnya adalah gerbangnya provinsi juga Pak, gitu. Hampir sama dengan Ternate, berbeda dengan yang bandara-bandara kecil yang lain sekitar yang ada di Halmahera. Jadi memang Bandara KAU ini sebenarnya adalah memang adalah bandara alternate, memang programnya adalah bandara alternatif untuk Ternate. Kemudian dulu diprogramkan, makanya dibangun sebesar ini adalah sebagai bandara ibu kota provinsi Maluku Utara. Gitu. Iya. Jadi Pak Resto, selain penerbangan pertama ada penerbangan pertama, apakah belum ada komunikasi lagi dengan maskapai lain? Kebetulan dengan maskapai lain kami sudah koordinasi juga terkait dengan Wings juga. Tapi Wings juga masih menunggu kemungkinan, masih melihat perkembangan terkait karena pandemi COVID ini mungkin Bapak juga tahu, mungkin masyarakat juga tahu bahwa sangat berdampak ke industri penerbangan gitu. Jadi terkait hal tersebut kami jejaki mungkin di awal tahun 2021. Di awal tahun 2021 karena dengan kondisi sekarang sepertinya kalau kami bicara dengan airline lain pun akan sangat sulit karena memang demand penumpangnya yang masih bukan rendah tapi sangat rendah. Jadi kami contohkan sewaktu awal-awal pandemi memang masih ada bulan-bulan Maret terakhir itu terbang itu Wings itu di bulan Juni itu penumpang itu hanya 10, 11, 12 dan memang kalau secara ekonomi tidak visible gitu. Seperti itu.